di sini di model tuh ada tambahan lagi di RP8 itu. Dimana ketika kita membuat model PHP Artisan, make model seperti ini tuh, kita otomatis bisa membuat yang namanya controller, model, dan migration dengan satu perintah kayak gini doang. Misalnya kayak gini, kita bakal membuat sini ya. Nah, di sini kontrolnya masih ada dua, controller sama post controller. Kita membuat sebuah perintah di mana satu perintah ini bisa menghasilkan 3 hasil. Misalkan kita bikin tes. Pertama min M itu untuk membuat migration. Kemudian ada juga perintah min C. Min C itu untuk membuat controller. Jadi kalau misalkan ini berhasil, kalau nggak salah saya pernah nyoba tapi berhasil, tapi belum coba. Kalau misalkan ini berhasil ketika perintahnya itu, dia akan otomatis membuat model dengan nama tes, membuat migration dengan nama tes, dan membuat controller dengan nama tes. Coba ya. Itu lagi. Kalau tes controllernya belum ada, nanti dibikinin. Ini lama loading. Nah, kita lihat di sini modelnya, seperti yang kita lakukan kemarin, modelnya itu dipisahin. Ini tes sudah dibikin, database-nya di sini udah dibikin. Nah, sekarang pertanyaan satu lagi. Controllernya belum muncul. Kemarin nemu di internet, kok Mince bisa bikin controller ketika model. Tapi lama perintahnya. Mau nggak? Kalau mau ditungguin, kalau nggak mau ditinggalin. Ah, dia angkatan bawah juga bisa, cuman lama banget. Males nungguin. Nah, harusnya bisa, cuman karena lama nungguin, males. Makanya ini untuk perintah kalau misalkan nanti kalau bikin model migration controller bareng, kayak gini caranya tinggal min C, min M, min C. Karena kita nggak perlu membuat controller bareng, kita bikin ini dua aja. Apa namanya? Postnya pakai S gak sih? Database-nya lupa lagi, Chan. Validator, app model, modelnya itu post nggak pakai S. Berarti udah. Post, min M, model ArrayDXis. Oh iya ya, model ArrayDXis, cuma di sini yang belum ada. Jadi di sini kita cuma harus membuat yang namanya migration doang ya. Migration S. Migration nggak pakai S. Oke. Bos. Nah, karena membuat bos migration kayak gini tuh paling malas, makanya kita bikin dulu aja trik ya. Membuat model namanya PostDS, cuman yang kita ambil migrasinya doang. Nah, ininya doang. PostDS. Hah? Naon? Iya, karena kan ini saya belum ngejelasin, lagi meraba-raba. Santai dong. Nah, karena sini saya sebelumnya udah bikin, cuma database-nya belum ke copy, jadi kita bikin dari awal dulu aja. Sama kita bikin increment seperti biasa, untuk dia datanya itu auto increment. Kedua, ada yang namanya title, terus content. Title kita kasih string, sininya kasih title, konten kita kasih teks kalau nggak salah. Isinya kayak gitu. Konten. Kalau udah kayak gini, kita tinggal PHP Artisan, migrate. Ya udah berhasil, berarti kita tinggal jalan lihat di sini, apakah udah masuk. Nah, ini yang mau kita pakai nanti. Yang ini. Connect ya sih. Tadi ya, ini berarti connect ke title, ke konten. Ketika dia masuk, ini udah masuk. Siapa sih itu? Masih baca. Nah, harusnya di sini kita bisa mengakses
API kita, karena database-nya udah sama. Coba ya. Terus, aduh, ini bisa data post JSON. Oke, udah ada, cuman karena datanya kosong, berarti kita bisa nambahin ya kan, karena kita udah bikin juga sebelumnya perintah untuk nambahinnya. Jadi kita bikin ini dulu. Habisnya lupa ya. Seperti biasa, kita post, masuk ke body, nonnya kasih gak jadi raw, teksnya ganti jadi JSON. Nah, ini untuk si start. Hasilnya kita tinggal tulis aja. Title, pertama kan title. Title postnya itu surat, misalkan. Di sini kontennya itu, misalkan dinas. Jadi ketika kita store, misalnya dia masuk data berhasil ditambah, masuk ke sini, katanya diisi. Ini pertama ya. Nah ini review yang kemarin, tapi yang sebenarnya kita mau lakuin sekarang itu bukan untuk bikin CRUD dari awal, cuman untuk memodifikasi CRUD yang kita bikin ini tuh biar terlihat lebih simpel. Hasil akhir yang bakal kita capai itu, kita contohnya ini ya. Hasil akhirnya bakal kayak gini. Kita lihat perbedaannya. Kenapa saya bikin merubah API yang kita bikin menjadi lebih simpel? Karena apa? Karena kita lihat di sini tuh banyak codingan yang serupa dari setiap function ini, sama kayak yang ini. Kita lihat konsepnya dulu. Ini sama kayak yang ini. Terus sama juga di bawahnya hampir sama. $data diakhiri dengan return respon itu hampir sama. Terus kita bikin gimana caranya biar yang udah sama itu kita bikin dalam suatu function, dan function itu tuh bisa berjalan walaupun tanpa mengulang-ulang yang udah ada nih kayak gini tuh. Caranya gimana? Caranya itu tuh kita menggunakan controller. Controller mana? Controller bawaan di sini. Kontrol bawaan di sini tuh ada yang namanya. Nah di sini kan app HTTP ini kalau Laravel baru itu sebelum ada post control ada yang namanya controller.php di sini. Di sini kita bakal membuat function yang akan menjadi function global untuk controller yang lain. Maksudnya kayak gimana? Kita lihat di atas. Kalau misalkan kita pas fundamental dulu, kalau nggak fundamental, kalau nggak salah PHP apa gitu. Ada yang kita belajar yang namanya OOP, Object Oriented Programming, kalau nggak salah. Di OOP itu sendiri ada yang namanya konsep inheritance, atau yang namanya apa? Keturunan kan? Di mana yang namanya file induk bisa mewarisi function-functionnya ke anak-anaknya. Di sini kita lihat, di post controller itu mengextend ke siapa? Ke controller. Itu berarti post controller itu anak dari si induk. Induknya siapa? Si controller. Otomatis ketika kita membuat function-function di controller, si post controller juga bisa mengakses dong. Kok bisa? Karena si post controller itu anak dari si controller. Otomatis bisa kan? Itu yang namanya konsep inheritance di Laravel ini. Jadi berarti gimana caranya? Jadi konsep itu udah kebayang. Jadi di sini kita bakal membuat function yang bisa diakses oleh si controller. Function itu sendiri akan menyimpan hal-hal yang sewajarnya nggak perlu ada di sini. Misalkan ini nanti disimpan ke sini, terus yang lain-lainnya juga bakal disimpan ke sana. Oke, hal yang pertama kita bikin itu, kita modifikasi si controller yang ada di sini. Saya udah bikin sebelumnya. Karena saya nggak mau menyesatkan, kita copy aja di sini. Di sini. Ini hampir sama sih. Ini Laravel yang udah bakal kita bikin nanti. Ini Laravel latihan API 1 ini yang sedang kita bikin. Latihan API 2 itu yang akan kita bikin. Misalkan kita copy aja ini. Pertama kita copy ini dulu. Kita sambil jelasin. Nah, di sini, di controller untuk si API ini tuh, kita membuat function, namanya itu public function success response. Mungkin ada yang tahu juga kalau public di sini itu bisa berubah menjadi protected atau menjadi private.
Dimana kalau misalkan private, dia nggak bakal bisa diakses selain dari induknya. Tapi kalau di sini namanya public, anaknya juga bisa mengakses. Makanya di sini kita harus menggunakan public. Biar function si success response ini bisa diakses oleh si anak-anaknya. Oke, kemudian di sini kita punya dua parameter, namanya result sama message. Ini parameter biasa, result message. Nah, di sini yang jadi inti dari sini tuh kita bakal memindahkan semua perintah yang $data buka kurung siku return response ini tuh ke dalam function ini. Di dalam kontrol itu ada dua. Pertama ada success response, satu lagi ada yang namanya error response. Karena apa? Karena di sini kan ada yang namanya return response JSON data 200. 200 itu untuk yang sukses. Ada juga yang return yang 404. 404 itu untuk yang error. Makanya kita bikin di sini itu dua function. Pertama, success response. Yang satu lagi nanti error response. Yang success response dulu aja. Success response di sini hampir sama. Emang sama sebenarnya. Yang sama dengan yang di sini nih. Hasil copy yang di sini. Makanya di sini kita bikin $data sama dengan siku, statusnya true. Message ini di mana? Message-nya itu hasil lempar dari sini. Karena nanti pas di indeksnya kita bakal rubah menjadi kayak gini. Kita lihat dulu aja ya. Nah, ini kita copy dulu, komen dulu. Nah, hasil lainnya bakal kayak gini. Post yang ini udah ada di atas, kita hapus. Nah, yang jadi pertanyaan yang ini. Oke. Nah, return $this success response ini apa? Return $this success response ini tuh dia mengakses function dari si induknya. Siapa induknya? Controller. Apakah ada function success response di controller? Ada yang tadi kita bikin ini. Berarti nyambung karena apa? Karena kedua controller ini tuh saling berinheritance, saling berketurunan. Makanya perintahnya itu return $dir response. Nah, di sini kita nggak pakai yang namanya ini dulu. Nanti juga itu ada satu lagi sebenarnya pembuatan resource, tapi kita nggak pakai ya. Kita ini hapus aja. Jadi yang bakal kita lemparin ke success response itu di sini diterimanya apa? Result sama message. Di sini kita meremparkan pertama resultnya itu siapa? Ya udah data dari si post. Kedua message-nya apa? Ya udah kita tulis aja message-nya apa. Saya mau menulis data post JSON. Ya udah, terus kalau kayak gini ini hapus gak? Ya udah hapus aja. Karena apa? Karena si yang return ini udah ada di si success response-nya ini. Nah, yang dilempar tadi siapa? Si post, diterima oleh si result. Si result nanti bakal masuk ke yang data result yang ini. Terus yang si message, yang message itu ini ya, data post JSON, dia akan diterima oleh si message ini dan akan masuk ke yang message ini. Baru dia return response JSON data 200. Makanya indeks yang tadinya panjang, kita bakal bisa meringkas menjadi satu, merubah ke dalam satu function success response aja. Kayak kita jalanin, apakah bakal sama aja berhasil. Send. Sama aja. Jadi istilahnya kita meringkas codingan yang nggak perlu ada, kita ringkas dengan menggunakan konsep inheritance dari si Laravel itu sendiri. Oke, selanjutnya dari fungsi store. Ada hal-hal yang nggak perlu kita tampilin. Kalau tadi ada yang namanya konsep ini success response, sekarang satu lagi yang namanya error response. Nah, kita copy aja. Nah, error response. Oke, kita udah gak pakai ini. Kita copy yang ada di bawah. Error response juga hampir sama kayak si success response. Karena apa? Karena di sini kan, ini kan contoh dari error response nih. If validator false, data status true. Ini kan konsepnya hampir sama tuh kayak yang error response, diawali oleh $data, kemudian di bawahnya return response. Berarti yang ini kita bakal rubah. Nanti bakal berubah menjadi ini. Nah, kita komen dulu aja. Nah, bakal berubah menjadi ini. Kita lihat di sini error response. Respon itu melempar dua juga sama.
Di sini dia melempar error, yang kedua melempar error message. Kenapa di sini error message-nya kita default 0? Karena kebanyakan yang error itu default-nya itu dikasih kayak misalkan ini nih. Ini kan error yang validator error itu kan dikasih dari sana, dikasih tahu errornya itu di sini. Misalkan kamu kurang titik koma di sini, nah itu dikasih tahu. Makanya error itu tuh kita kasih array karena biar dia manual gitu dikasihnya dari sana. Pertama dia ngelempar error, kemudian ngelempar error message. Sini dolar data yang tadi kita ini nih, yang asalnya dia dibikin di sini, kita pindahin ke yang sini. Di sini ada validity juga. Jika empty error message, jika dolar message-nya kosong, makanya dia bakal membuat error sendiri, dolar data error message. Sintaknya kayak gini, emang kayak gini bawaan. Nah, baru di sini return response dolar data jangan lupa 404 karena apa? Karena dia error response. Oke. Berarti yang ini kita gak perlu error. Error itu di sini kita data error. Baru di sini dia melemparkan error message. Kenapa error message di sini dollar validator error? Karena dari si validator sendiri kan ada error bawaan tuh. Ya udah error bawaannya kita pakai aja. Gak usah pakai errornya di mana, errornya mana kan bingung kan. Misalkan errornya di title, apakah kita harus menulis Anda errornya di title kan bingung. Ketika kita menggunakan validator, kita cuma menggunakan validator error udah berhasil kayak gitu. Nanti ini kita gak perlu lagi. Nah, yang gini doang. Perlu lagi. Terus yang selanjutnya, yang ini dolar data return response. Ini hampir sama kayak mana yang ini. Berarti kita tinggal copy aja. Kayak gini. Berarti yang kita lemparin nanti bukan si post. Mana sih? Yang kita lemparin ini kan kita hapus. Berarti yang kita lemparin si post ini. Nah, kita lemparin, baru kita ngelempar message. Karena kan kalau yang sukses respon itu dia melempar pertama result, baru message. Resultnya mana? Ini, baru message. Kayak gitu. Jadi konsep sekarang itu kita memindahkan hal-hal yang emang sama, kita pindahkan ke si kontrol di sini, supaya lebih terlihat, ya, apa ya, karena ini tuh sistemnya berulang-ulang gitu, sama aja. Makanya kita pindahin. Kayak di sini, yang show kita udah tahu errornya di sini, berarti kita tinggal copy aja di sini. Nah, error. Berarti yang dolar data kan udah tahu bakal dirubah menjadi ini. Berarti pertama data error di sini kita karena dia validator gak ngasih tahu, berarti kita kasih tahu sendiri aja. Data not found. Misalkan di sini kayak gimana? Nah, error data not found. Bisa sih kayak gini. Nah, ini yang sukses kalian udah bisa nebak, berarti bakal ini tinggal copy, ini tinggal kayak gini, yang kita lemparin si post yang ini. Udah, yang update juga kalian udah bisa nebak. Berarti kita tinggal copy aja yang ini sambil samakan dolar Wisnu. Nah, ini kan yang dolar data, dolar respon kita bakal rubah menjadi ini kayak gini. Terus yang title ini kita bakal rubah hampir sama kayak yang store yang ini. Nah, jadi kita cuma bikin satu bisa copy paste untuk semua. Yang sukses kita tinggal lemparin gini aja. Yang sukses ya. Nah, kita tinggal data berhasil diubah. Ini apa ini? Data post design, data berhasil ditambahkan. Itu doang. Terus yang terakhir destroy, ini is null, berarti is null itu hampir sama kayak yang ini.
Snow. Berarti ini yang data kita hapus, yang delete juga suksesnya kita hapus. Nah, di sini. Hapus. Yang dilemparin si post, data berhasil dihapus. Tinggal gitu dong. Nah, hasilnya bakal kayak gini. Jadi seluruh yang ada tulisannya dolar data, kita cut, pindahin ke sini, dan kita ganti menjadi, kalau dia sukses, kasih success respon. Kalau dia error, kasih error respon. Dan kasih parameter sesuai yang diperintahkan. Kalau di sini diperintahkannya result, lemparin result, message. Kalau di sini lemparin error, baru error. Oke, kita coba running dari awal ya. Dari si get. Ini get yang pertama, berhasil. Get yang kedua, kita mau ngepost surat resmi ya. Oke, di sini tambahin, ini surat resmi bener gak sih? Ini surat resmi bener kan? Ini resmi kan tulisannya? Iya, soalnya di sini ada pas blok-blok hitam jadi gak kelihatan di laptopnya. Surat resmi masuk. Kemudian kita cek validasinya kan, titles. Dia bakal melemparin errornya di sini, titelnya nggak boleh kosong. Karena apa? Karena titel itu bukan tanpa S, misalkan konten. Oke, berarti kalahnya di konten. Itu validasinya udah kita minimalisir. Tambahin. Selanjutnya kita coba yang show ya. Show itu kita pakainya get, udah sama get, tapi ada yang dilempar. Di sini misalkan ID-nya 1. Ada nggak sih ID 1? Oh, ada. ID 10 nggak ada kan, berarti dia masih melempar validasi. Data not found. Itu yang ini. Kemudian kita yang update. Update kita pakai yang page, sininya body, sininya raw, sininya JSON. Kita tulis di sini title buku, kontennya tuh cerita. Oke, kita mau nge-update, berarti harus ada yang dilempar kan. Kita mau ngelempar yang ID-nya 1. Kita mau update-nya ID 1. Apakah bakal berubah yang asalnya surat dinas menjadi buku cerita? Oke, berubah. Buku cerita. Nah, di sini kita coba ganti lagi. Kita pakai validasi, title jadi titles. Oke, error, konten jadi ini. Berarti validasinya udah masuk ya. Selanjutnya yang terakhir itu kita mau delete. Delete, kita kalau delete itu sama, ada yang dilempar ID. Misalkan ID 1 kita mau delete. Oke, data 1 berhasil dihapus, apakah benar? Oke, kemudian kita cek yang nggak ada ID-nya. Data not found. Jadi gitu ya. Di sini tuh kita mempercantik lah codingan tentang API kita, karena kebanyakan API kayak gini. Jadi kalian tinggal sesuaiin, pertama tinggal sesuaiin model database-nya apa, kemudian si fill-fill-nya apa, kesananya sama aja. Mau index, mau store, mau update, show juga sama, semuanya kayak gini. Kalau mau bikin API. Tapi API itu digunainnya pakai sama si backend. Kalau frontend nggak megang API. Kalau misalkan kalian disuruh bikin API, pakai Laravel bikin kayak. Dan bikin biar di sini tuh apa namanya? Biar codingan kita tuh enak gitu dilihatnya, kan lebih enak. Seenggaknya gitu. Kalau pusing ya lebih pusing. Itu yang namanya di mana konsep inheritance dari post controller ke controller. Kenapa di sini dia public di sini bisa diambil oleh si controller, karena dia inheritance-nya ke si controller. Kalau beda lagi controller dia gak bakal bisa. Oke, ada yang tanyain nggak? Kayak gini. Kalau nggak ditanyain, kalau yang belum bikin API-nya bikin dulu. Soalnya nanti kalau misalkan kalian
belum bikin API dan error, susah nanti. Jadi udah bikin API, terus bikin apa? Hasil. Saudari Ica, Anda udah bikin API? Ngoding belum, tapi udah bikin API maksudnya? Macan. Kalau yang belum, kalian bikin CRUD API kayak gini. Dia tanya-tanya bisi misalkan, lupa di sini tanya. Gitu. Sekarang kita belajar API. Use validator. Use validator. Ini ya, pernah orang yang tapi biasanya validate yang validator teh kata ya sebenarnya cuma beda sintak doang kayaknya kayak ayo kalau iya ya pokoknya itu. Gak usah udah nggak record.